Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan dari kelas D, saya akan menjelaskan sedikit review saya tentang bab 9, yaitu The Assessment of Entrepreneurial Opportunities atau penilaian peluang wirausaha. Jadi sedikit dialog antara Adelaide Tweed yang mewawancarai Jindoli, mantan penduduk Adelaide, Australia Selatan, dan sekarang menjadi pengusaha Silicon Valley yang sukses. Dan Jindo adalah salah satu pendiri Happy Inspector, perusahaan rintisan teknologi yang mengembangkan aplikasi iPad untuk manajer properti. Mereka melakukan inspeksi pena dan kertas tradisional dan menjadikannya digital dan perangkat tablet. Dia juga salah satu pendiri dari pakaian pengembangan aplikasi seluler Mighty Kingdom. Jadi di sini Adelaide bertanya, mengatakan bagaimana Anda mendapatkan kepercayaan untuk memulai bisnis? Dan Jindoli menjawab, saya pikir ada dua pendorong emosional untuk setiap keputusan. Yang pertama yaitu untuk menghindari rasa sakit, dan yang kedua yaitu untuk mencari kesenangan. Masuk ke bisnis berasal dari kedua hal tersebut. Pekerjaan pertama saya bekerja untuk agen pengembangan web lokal adalah katalisator dari mengapa saya. Itu adalah pengalaman terburuk yang pernah saya alami. Bekerja untuk orang yang tidak menghormati Anda dan menindas orang lain membuat saya sangat marah dan getir. Itu membawa saya ke tempat yang sangat gelap dalam hidup saya. Tetapi itu membuat saya mempertanyakan banyak hal tentang kehidupan. Itu membuat saya mengerti bahwa ada cara yang benar dan ada cara yang salah dalam menjalankan perusahaan. Pekerjaan saya yang lain di Redback Games memberi saya perspektif lain. Saya bekerja dengan orang-orang yang memberi saya kepercayaan diri untuk tumbuh mengekspresikan diri. Itu sulit tapi adil. Pengalaman itu membentuk mengapa saya terjun ke bisnis. Saya ingin membentuk takdir saya sendiri dan menjalankan bisnis seperti yang saya pikir harus dilakukan. Tentu saja ada yang biasa. Saya dapat menghasilkan lebih banyak uang atau keputusan yang lebih baik daripada situasi saya saat ini. Itu yang dijawab oleh Jindoli. Kemudian lanjut lagi ditanya oleh Adelaide, untuk sukses siapa yang perlu Anda hindari dan ciri-ciri kepribadian apa yang perlu Anda perbaiki? Jindoli menjawab, Anda perlu bekerja sendiri sepanjang waktu, lalu bersikap sopan, mendengarkan orang lain, melihat apa yang benar dan yang salah, lalu perbaiki. First work on your mind and then your emotions. Ada banyak dialog internal yang terjadi, dan jika Anda tidak kuat dan positif, hal itu akan mempengaruhi Anda. Anda akhirnya membuat keputusan yang buruk, membentuk hubungan yang buruk, dan kemudian karma akan menyusul. Jidoli mengatakan, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menginspirasi dan membuat Anda terus maju. Ini mungkin berarti menjauh dari teman lama, orang tua, kota, rumah, dan lain-lain. Karena untuk suatu sifat kita harus memiliki keseimbangan. Anda harus menjadi bersemangat namun tidak terikat. Anda harus keras kepala namun fleksibel, gila namun logis. Itu yang dikatakan oleh Jindoli. Kemudian Adelaide kembali bertanya, mengapa kewirausahaan penting? Dan Jindoli menjawab, ini penting karena ini tentang peningkatan yang konstan, peningkatan masyarakat, orang, dan proses. Ini adalah naluri dasar manusia untuk terus berevolusi dan terus menemukan diri sendiri. Izinkan saya menjelaskan bahwa kewirausahaan bukanlah sebuah gelar, itu adalah cara hidup. Jenis tempat kerja terbaik adalah tempat kerja yang memungkinkan kebebasan karyawan untuk berwirausaha dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Jika kita bisa mencapai itu, maka itu berarti orang tidak perlu menjadi bos Anda sendiri untuk menjadi pengusaha. Dan itulah yang kami coba bangun di Happy Inspector. Jadi itu sedikit dialog antara Adelaide dan Jindoli, dan mungkin kita bisa mengambil banyak pembelajaran di sana. Kemudian kelayakan teknis. Evaluasi ide usaha baru harus dimulai dengan mengidentifikasi kelayakan teknis seperti desain fungsional produk dan daya tarik dalam penampilan, fleksibilitas, daya tahan bahan dari mana produk dibuat, kemudian keandalan, keamanan produk, kemudian utilitas yang wajar, kemudian kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah, standarisasi melalui penghapusan variasi yang tidak perlu di antara bagian yang berpotensi dapat dipertukarkan, kemudian kemudahan pemrosesan atau pembuatan dan kemudahan dalam penanganan dan penggunaan. Kemudian selanjutnya yaitu analisis pemasaran. Merakit dan menganalisis informasi yang relevan tentang daya jual usaha baru sangat penting untuk menilai potensi keberhasilannya.
Tiga area utama dalam jenis analisis ini adalah: yang pertama, menyelidiki potensi pasar penuh dan mengidentifikasi pelanggan atau pengguna barang atau jasa. Kemudian menganalisis sejauh mana perusahaan dapat mengeksploitasi pasar potensial ini. Dan yang ketiga yaitu menggunakan analisis pasar untuk menentukan peluang dan risiko yang terkait dengan usaha. Jadi untuk mengatasi area ini, berbagai sumber informasi yang harus ditemukan dan digunakan, yaitu seperti dan ini untuk menganalisis kelayakan pasar, yaitu tren ekonomi umum, atau yang kedua data pasar pelanggan, kemudian data harga, kemudian kisaran harga, dan data kompetitif. Jadi penilaian peluang berarti menentukan apakah suatu ide memiliki nilai komersial. Ada sejumlah metode untuk menilai apakah sebuah ide bisa menjadi peluang yang layak. Di era internet, penilaian peluang mungkin memiliki karakter yang sama sekali berbeda dengan peluang internet. Kami lebih tertarik untuk menemukan jutaan pasar dari lusinan daripada lusinan jutaan pasar. Sejumlah jebakan dapat terjadi dalam pemilihan usaha baru, seperti kurangnya evaluasi yang objektif dari usaha, kurangnya wawasan tentang pasar, pemahaman yang tidak memadai tentang persyaratan teknis, pemahaman keuangan yang buruk, kurangnya keunikan usaha, kegagalan untuk menyadari masalah hukum, dan wawasan terbatas tentang struktur industri. Penilaian lebih ketat daripada evaluasi. Saat menilai usaha baru, pengusaha perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting, yaitu seperti keunikan barang atau jasa, jumlah investasi modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha, pertumbuhan penjualan, dan ketersediaan pelanggan dan produk. Beberapa alasan utama kegagalan usaha baru adalah pengetahuan pasar yang tidak memadai, kinerja produk yang salah, upaya pemasaran dan penjualan yang tidak efektif, kesadaran yang tidak memadai akan tekanan persaingan, keusangan produk yang cepat, waktu yang buruk, dan modal yang kurang. Proses penilaian peluang mengarahkan wirausahawan melalui serangkaian poin keputusan penting. Kelayakan produk atau layanan pengusaha dapat dinilai dengan mengajukan pertanyaan yang tepat, dengan membuat analisis profil usaha, dan dengan melakukan studi kelayakan yang komprehensif. Kemudian dalam mengalami kewirausahaan, kita perlu merancang kerangka penilaian peluang kita sendiri. Setelah meninjau dan menjadi terbiasa dalam pembahasan bab ini, dan konsep kunci yang penting untuk melakukan peluang penilaian ialah rancang kartu atau poster Anda sendiri yang dapat Anda simpan di tempat yang banyak orang lihat atau yang mudah dilihat atau yang bisa terlihat dengan jelas. Kemudian sorot kriteria utama dan kembangkan sistem penilaian atau peringkat yang sesuai dengan ambisi Anda sebagai pengusaha. Kemudian gunakan penilaian peluang Anda sendiri. Kerangka kerja untuk menyaring ide dengan cepat dan mengidentifikasi ide yang memiliki potensi dan layak untuk diselidiki lebih lanjut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai penilaian peluang wirausaha. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.